Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Di sini perkenalkan saya Pak Wiwit Singgih Prihadi. Di kelas kalian saya akan mengajar matematika. Saya berharap kalian tetap menjaga kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa selalu berdoa dalam semua hal termasuk dalam memulai pembelajaran. Baiklah, di awal pembelajaran daring kali ini saya berharap tetap semangat. Di bab 1 kita akan mempelajari tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Saya mohon untuk kalian tetap fokus. Oke, langsung ke materi. Bilangan bulat. Untuk mudahnya, coba kalian mengingat garis bilangan yang pernah kalian dapatkan di pelajaran di MI atau di SD. Nah, maka di garis bilangan itu ada angka-angka, mulai angka positif, terus di tengah angka 0, di kirinya 0 ada angka negatif. Nah, dari angka-angka itu, maka bisa kita tarik sebuah definisi daripada bilangan bulat adalah bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Itu pengertiannya. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan ilustrasi contoh tentang bagaimana operasional pada bilangan bulat. Pak Guru memakai garis bilangan. Di sini ada soal 2 ditambah 3. Nah, itu ada gambar mobil mulai dari angka 0 kemudian berjalan ke angka 2. Karena positif maka arahnya ke kanan. Kemudian karena ditambah 3 berarti positif lagi, dilanjutkan ke kanan dari 2 meloncat 3 satuan sehingga berakhir di angka 5. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau yang di bawahnya 4 dikurangi 6. 4 berarti kan positif. Arahnya panahnya ke kanan dari 0 menuju angka 4, positif ke kanan. Kemudian dikurangi 6 karena negatif, arahnya berbalik. Dari 4 positif, maka bergerak 6 satuan ke kiri. Ternyata di akhir itu ada angka negatif 2. Jadi 4 min 6 hasilnya negatif 2. Nah, ini ada beberapa lagi contoh 1, 2, 3. Kalian bisa melihat, memahami sendiri ya. Terus saya lanjut dengan materi yang kedua, bilangan pecahan. Bilangan pecahan bentuk umumnya adalah A per B, di mana B tidak boleh nilainya sama dengan 0. A, posisi A di atas itu biasa disebut sebagai pembilang. Terus B yang di bawah itu disebut sebagai penyebut. Itu bentuk umum. Kenapa yang di bawah B tidak boleh sama dengan 0? Karena pembagian dengan 0 itu tidak ada hasil, dalam istilah matematika tidak terdefinisi. Nah, ini di bawah ada ilustrasi. Bangun datar saya buat lingkaran. Jadi lingkaran ini kalau setengah, perumpamaannya ilustrasinya seperti gambar itu ya, setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Oke, kemudian ke contoh operasional bilangan pecahan. Misal di sini saya pakai gambar lingkaran 2/4 ditambah 1/4. Kalau mau pakai gambar seperti itu, jadi ketika gambarnya dipadukan karena penjumlahan, maka hasilnya ketemu 3/4. Dan di bawahnya 3/6 ditambah 2/6, hasilnya seperti itu, 5/6. Perhatikan gambar. Nah, yang di bawahnya itu adalah memakai ilustrasi gambar persegi, ya, persegi panjang, yang mana di situ ada soal 2/3 dikurangi setengah. Karena yang di bawah itu yang dinamakan penyebut belum sama, maka langkah yang pertama apa? Menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK.
3 dan 2 KPK-nya 6. Maka di gambar itu langkahnya, yang tadi hanya 3 kotak dirubah menjadi 6 kotak. 6-nya dari mana? KPK dari penyebut 3 dan 2. Maka didapat hasil seperti itu. Nah, yang di bawahnya lagi, Pak Guru memakai ilustrasi pecahan menggunakan garis bilangan. Kalau garis bilangan 0 sampai 1 dianggap satu satuan, maka kalau di situ saya ngasih contoh bagaimana kalau pecahan menjadi 8 bagian. Nah, itu bisa diperhatikan gambarnya. Jadi dari 0 ke angka 1 ya dibagi menjadi 8 satuan yang jaraknya sama. Oke. Jadi yang perlu menjadi catatan untuk operasi pada pecahan, untuk penjumlahan dan pengurangan, jika penyebut sudah sama, maka pembilang bisa langsung dijumlah atau dikurangkan. Jika berbeda penyebutnya harus disamakan dulu dengan mencari apa? KPK. Yang kedua, untuk perkalian langsung dikalikan sesuai tempatnya, maksudnya pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, hasilnya berapa. Kalau bisa disederhanakan, lakukan penyederhanaan. Terus yang ketiga, untuk pembagian paling mudah caranya rubahlah ke bentuk perkalian. Tapi ada syarat, pembagi posisi bilangannya dibalik. Pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Oke, saya kira cukup untuk materi kali ini. Jika ada kesulitan atau nggak paham bisa menanyakan di WA Group atau kalian bisa searching di Google atau YouTube. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.